Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta kisah misteri, malam ini saya akan mengajak kalian masuk ke sebuah hutan sunyi, tempat berdirinya sebuah pohon tua yang konon tak pernah bisa ditebang, bahkan dengan gergaji mesin sekalipun. Malam itu, di tengah hutan yang konon tak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah pohon tua yang sudah puluhan tahun menantang manusia. Tak peduli seberapa tajam gergaji mesin, pohon itu menolak untuk tumbang. Langsung aja yuk kita ikutin ceritanya. Di pinggir desa Karangjati, berdiri sebuah pohon beringin tua yang batangnya sebesar pelukan 3 orang dewasa. Akar-akarnya menjalar seperti ular, mencengkeram tanah dengan rakus. Warga sudah lama ingin menebangnya karena pohon itu menutup jalan dan sering membuat kendaraan celaka saat malam. Pakai gergaji mesin saja. Biar cepat, kata Pak Darto, mandor penebangan. Pagi itu, 3 orang pekerja datang membawa gergaji mesin baru. Suaranya meraung keras, memecah sunyi desa. Saat mata gergaji menyentuh batang pohon, kejadian aneh langsung terasa. Mesin mendadak mati. Ah, mungkin bensinnya, ujar salah satu pekerja. Mesin diisi ulang. Dicoba lagi. Baru beberapa detik memotong, terdengar suara krek, bukan seperti kayu retak, lebih mirip tulang diremukan. Dari bekas potongan, keluar cairan hitam kental, menetes pelan ke tanah. Pak, itu apa? Bisik seorang pekerja dengan wajah pucat. Belum sempat dijawab, angin tiba-tiba berputar kencang mengelilingi pohon. Daun beringin bergetar, padahal langit cerah tanpa awan. Gergaji mesin kembali mati, kali ini mengeluarkan asap tipis dan bau anyir. Saat mereka mundur beberapa langkah, terdengar bisikan lirih, seperti banyak suara bercampur jadi satu. Jangan tebang. Salah satu pekerja jatuh terduduk. Ia mengaku melihat bayangan hitam berdiri di balik batang pohon, matanya merah menyala, menatap tajam seolah marah. Pak Darto memaksa lanjut. Itu cuma halusinasi. Namun ketika gergaji dinyalakan lagi, rantainya putus sendiri, melayang dan menancap ke tanah hanya beberapa senti dari kaki Pak Darto. Semua terdiam. Jantung berdegup tak karuan. Tak lama, seorang kakek desa datang tertatih membawa tongkat. Hentikan, katanya pelan tapi tegas. Pohon itu bukan sembarang pohon. Di situ dulu tempat orang bertapa. Banyak yang dititipkan di sana. Para pekerja saling pandang. Keringat dingin mengalir di punggung. Penebangan pun dihentikan. Malamnya, warga melihat cahaya redup di sekitar pohon, seperti api kecil menari di antara akar. Anehnya, sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Pohon itu masih berdiri sampai sekarang. Tegak, sunyi. Dan seolah mengawasi siapapun yang berniat menumbangkannya. Sejak hari penebangan itu dihentikan, suasana desa Karangjati berubah. Jalan yang melewati pohon beringin tua itu semakin sepi, terutama setelah maghrib. Orang-orang memilih memutar jauh daripada melintas tepat di bawah rimbunnya daun. Namun masalah belum selesai. 3 hari kemudian, Pak Darto jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi anehnya ia terus mengigau. Jangan dipotong, sakit. Kalimat itu keluar berulang dari mulutnya, dengan suara bukan seperti suara Pak Darto. Istrinya menangis ketakutan. Setiap tengah malam, Pak Darto bangun sambil menatap kosong ke sudut kamar, seolah melihat sesuatu berdiri di sana. Di waktu yang sama, salah satu pekerja penebangan menghilang. Namanya Wawan. Terakhir kali ia terlihat, ia berkata ingin kembali ke pohon itu untuk mengambil helmnya yang tertinggal. Tapi sampai pagi, ia tak pernah pulang. Warga mulai panik. Pencarian dilakukan. Saat mereka tiba di sekitar pohon beringin, suasana terasa berat. Udara dingin menusuk tulang, padahal matahari sudah tinggi. Di tanah, ditemukan bekas goresan seperti cakaran, menuju ke arah batang pohon. Dan di sana, helm Wawan tergantung di salah satu akar gantung. Padahal akar itu tinggi, lebih dari 3 meter dari tanah. Ini bukan kerjaan manusia, bisik seseorang. Tiba-tiba terdengar suara gergaji mesin menyala. Semua terkejut. Padahal tak ada satupun yang membawa mesin. Suara itu datang dari balik pohon. Ngiing, ngiing. Suara gergaji meraung, disertai tawa pelan, tawa yang tidak manusiawi. Daun-daun beringin bergoyang liar, dan dari sela-selanya tampak sesosok bayangan hitam besar, tubuhnya menyatu dengan batang pohon.
Matanya terbuka satu persatu di seluruh batang, memandang ke arah warga. Kalian sudah menyentuh, sekarang harus tinggal. Warga berhamburan lari. Beberapa jatuh, beberapa menangis sambil membaca doa sekuat tenaga. Sejak hari itu, pohon beringin itu tak lagi bisa didekati. Setiap orang yang nekat mendekat, akan mendengar suara mesin gergaji, meski tak ada apa-apa di sana. Dan tentang Wawan. Jasadnya tak pernah ditemukan. Hanya satu hal yang tersisa. Bekas potongan di batang pohon yang tak pernah mengering. Seperti luka yang masih hidup. Desa Karangjati tak pernah benar-benar tidur sejak kejadian itu. Setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara aneh dari arah pohon beringin. Bukan lagi suara gergaji. Tapi suara orang mengaji, terbalik. Ayat-ayat terdengar diputar, berat, membuat bulu kuduk berdiri. Keesokan paginya, Pak Darto meninggal dunia. Wajahnya tenang, tapi telapak tangannya hitam seperti terbakar. Di kamar tempat ia mengembuskan napas terakhir, tercium bau kayu basah dan oli mesin. Kepala desa akhirnya memanggil seorang ustaz sepuh dari desa seberang. Orang-orang mengenalnya sebagai Kiai Rahman, pendiam, tapi ilmunya dalam. Malam itu, Kiai Rahman datang sendiri ke pohon beringin. Ia hanya membawa tasbih dan Al-Quran kecil. Warga diminta menunggu dari kejauhan. Saat adzan Isya selesai, angin berhenti. Suasana hening total. Lalu pohon itu bergerak. Akar-akarnya menggeliat, seolah bernapas. Dari batangnya muncul sosok tinggi hitam legam, wajahnya samar, tapi matanya banyak, menempel di seluruh tubuhnya. Ini tempatku. Kalian yang datang tanpa izin. Kiai Rahman berdiri tegak. Suaranya bergetar, tapi langkahnya mantap. Bumi ini milik Allah. Kau hanya menumpang. Ia mulai membaca ayat kursi dan surat Yasin. Setiap ayat meluncur, sosok itu menjerit. Daun-daun rontok seperti hujan, tanah bergetar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Suara Wawan. Dari sela akar, tangan manusia muncul, kurus dan pucat. Kiai Rahman menghentikan bacaan sejenak dan berdoa dengan air mata jatuh ke tanah. Dengan satu teriakan panjang, sosok hitam itu menghilang, terseret ke dalam batang pohon. Tanah di sekitar beringin retak, lalu sunyi. Pagi harinya, warga menemukan sesuatu yang tak pernah mereka lupakan. Di bawah pohon itu, terbaring jasad Wawan. Utuh, tapi wajahnya seperti orang tertidur lama. Di dadanya, terdapat bekas tanah dan akar kecil melilit jari-jarinya. Pohon beringin itu tidak ditebang. Atas pesan Kiai Rahman, pohon itu dipagari dan dijadikan tempat yang dihormati. Setiap lewat, warga diminta membaca doa, bukan untuk pohon, tapi untuk diri mereka sendiri. Sebelum pulang, Kiai Rahman berkata pelan. Bukan semua yang bisa ditebang harus ditebang. Ada yang dijaga bukan oleh akar, tapi oleh kesombongan manusia sendiri. Sejak saat itu, tak pernah terdengar lagi suara gergaji. Tapi bekas luka di batang pohon masih ada. Dan kadang, saat malam terlalu sunyi, orang-orang bersumpah melihatnya berdenyut pelan. Seperti jantung yang belum berhenti berdetak. Desa Karangjati tak pernah benar-benar tidur sejak kejadian itu. Setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara aneh dari arah pohon beringin. Bukan lagi suara gergaji, tapi suara orang mengaji, terbalik. Ayat-ayat terdengar diputar, berat, membuat bulu kuduk berdiri. Keesokan paginya, Pak Darto meninggal dunia. Wajahnya tenang, tapi telapak tangannya hitam seperti terbakar. Di kamar tempat ia mengembuskan napas terakhir, tercium bau kayu basah dan oli mesin. Kepala desa akhirnya memanggil seorang ustaz sepuh dari desa seberang. Orang-orang mengenalnya sebagai Kiai Rahman, pendiam, tapi ilmunya dalam. Malam itu, Kiai Rahman datang sendiri ke pohon beringin. Ia hanya membawa tasbih dan Al-Quran kecil. Warga diminta menunggu dari kejauhan. Saat adzan Isya selesai, angin berhenti. Suasana hening total. Lalu pohon itu bergerak. Akar-akarnya menggeliat, seolah bernapas. Dari batangnya muncul sosok tinggi hitam legam, wajahnya samar, tapi matanya banyak, menempel di seluruh tubuhnya. Ini tempatku. Kalian yang datang tanpa izin. Kiai Rahman berdiri tegak. Suaranya bergetar, tapi langkahnya mantap.
Bumi ini milik Allah. Kau hanya menumpang. Ia mulai membaca ayat kursi dan surat Yasin. Setiap ayat meluncur, sosok itu menjerit. Daun-daun rontok seperti hujan, tanah bergetar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Suara wawan. Dari sela akar, tangan manusia muncul, kurus dan pucat. Kiai Rahman menghentikan bacaan sejenak dan berdoa dengan air mata jatuh ke tanah. Dengan satu teriakan panjang, sosok hitam itu menghilang, terseret ke dalam batang pohon. Tanah di sekitar beringin retak, lalu sunyi. Pagi harinya, warga menemukan sesuatu yang tak pernah mereka lupakan. Di bawah pohon itu, terbaring jasad Wawan. Utuh, tapi wajahnya seperti orang tertidur lama. Di dadanya, terdapat bekas tanah dan akar kecil melilit jari-jarinya. Pohon beringin itu tidak ditebang. Atas pesan Kiai Rahman, pohon itu dipagari dan dijadikan tempat yang dihormati. Setiap lewat, warga diminta membaca doa, bukan untuk pohon, tapi untuk diri mereka sendiri. Sebelum pulang, Kiai Rahman berkata pelan, "Bukan semua yang bisa ditebang harus ditebang. Ada yang dijaga bukan oleh akar, tapi oleh kesombongan manusia sendiri." Sejak saat itu, tak pernah terdengar lagi suara gergaji. Tapi bekas luka di batang pohon masih ada. Dan kadang, saat malam terlalu sunyi, orang-orang bersumpah melihatnya berdenyut pelan. Seperti tahun-tahun berlalu. Desa Karangjati perlahan kembali normal. Jalan diperlebar, bukan dengan menebang pohon, tapi membelokkan arah jalan menjauhinya. Pohon beringin tua itu kini dikelilingi pagar besi rendah, dengan papan kayu bertuliskan, "Lewatlah dengan sopan. Baca doa sebelum melangkah." Anehnya, sejak pagar itu dipasang, kecelakaan di desa berkurang drastis. Sawah lebih subur. Hujan turun tepat waktu. Tapi, tidak semua orang patuh. Suatu malam, seorang pendatang mabuk berhenti di dekat pohon. Ia tertawa keras, menendang pagar, lalu kencing sembarangan sambil memaki. Warga yang melihat hanya bisa menggeleng. Tak ada yang berani menegur. Esok paginya, motor pria itu ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Mesinnya masih hangat. Tapi orangnya hilang. Hanya ada satu hal yang aneh. Di batang pohon beringin, muncul goresan baru. Bukan bekas gergaji, melainkan seperti bekas kuku manusia. 5 garis panjang, seolah seseorang berusaha keluar. Atau masuk. Jam menunjukkan pukul 2.13. Anjing-anjing desa Karangjati tiba-tiba melolong bersamaan, panjang dan putus asa. Lampu-lampu rumah berkedip, lalu padam satu persatu, kecuali lampu kecil di dekat pagar pohon beringin. Cahayanya justru makin terang. Dari dalam tanah, terdengar suara retakan basah. Bukan seperti kayu patah, tapi seperti daging yang dipaksa terbuka. Akar-akar pohon bergerak. Pelan, lalu cepat. Mereka merayap di permukaan tanah, meninggalkan bekas hitam seperti luka bakar. Dari balik batang pohon, muncul suara napas berat, dalam dan banyak. Bukan satu makhluk, tapi ramai. Warga yang mengintip dari balik jendela melihat sesuatu yang membuat lutut mereka lemas. Di batang pohon, bekas luka gergaji terbuka kembali. Dan dari dalamnya, muncul wajah manusia. Wajah Pak Darto. Wajah Wawan. Wajah orang-orang asing yang tak dikenal desa. Mata mereka terbuka, mulutnya bergerak serempak. "Kami masih di sini. Kami belum selesai." Lalu suara itu datang. Suara gergaji mesin. Bukan dari luar, tapi dari dalam pohon. Batang beringin bergetar hebat. Daunnya rontok seperti hujan mayat kecil. Bau oli, tanah basah, dan darah memenuhi udara. Seorang warga tak kuat menahan rasa takut. Ia membuka pintu dan berlari sambil membaca doa. Satu langkah sebelum melewati pagar, tangannya ditarik ke bawah. Akar pohon melilit pergelangan kakinya, dingin dan licin seperti kulit mayat. Ia menjerit, tapi suaranya langsung teredam, seolah ditelan tanah. Dalam hitungan detik, tubuhnya ditarik masuk ke bawah pohon. Tanah menutup kembali. Sunyi. Pagi harinya, warga hanya menemukan satu sandal tertinggal di dekat pagar. Dan di batang pohon,
Bertambah satu wajah baru, masih segar, matanya terbuka lebar, penuh teror. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berjaga. Tak ada lampu. Tak ada doa keras-keras. Karena setiap kali ayat dibaca terlalu dekat, suara dari dalam pohon akan menirukan bacaan itu. Dengan nada mengejek. Kini orang-orang tahu. Pohon itu bukan menolak ditebang. Ia menyimpan. Dan setiap kali manusia datang dengan niat merusak, ia hanya melakukan satu hal. Menambah isinya. Malam berikutnya, hujan berhenti mendadak. Bukan reda, berhenti. Seperti ada yang mematikan suara dunia. Jam desa macet di pukul 2.13. Semua jam. Tidak ada yang bergerak satu detik pun setelah itu. Dari arah pohon beringin, terdengar langkah kaki. Berat. Basah. Padahal tanah kering. Langkah itu mendekat ke rumah-rumah. Satu persatu, warga mendengar ketukan dari dalam tembok, bukan dari pintu. Dari arah dinding yang menghadap ke pohon. Tok! 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 Pelan. Teratur. Seorang ibu menutup telinga anaknya sambil membaca doa dengan suara gemetar. Tapi dari balik tembok, suara lain menimpali doanya. Persis suaranya sendiri, hanya saja, terlambat setengah detik. Seperti gema dari neraka. Di dekat pohon, pagar besi mulai melengkung ke dalam, seolah ditarik dari bawah tanah. Tanah merekah, memperlihatkan sesuatu yang berdenyut, bukan akar. Di tempat rumah itu berdiri, kini tumbuh akar beringin kecil, masih basah, masih merah. Dan di batang pohon utama, muncul pahatan alami dari serat kayu. Nama-nama. Bukan diukir. Tumbuh sendiri. Warga menyadari satu hal yang paling mengerikan. Pohon itu tidak marah. Ia mengingat. Setiap suara. Setiap niat. Setiap nama yang berani menantang. Dan selama masih ada manusia yang merasa berkuasa atas tanah ini, pohon itu akan terus tumbuh. Bukan ke atas, tapi ke dalam. Pohon itu mulai berbunyi di siang hari. Bukan suara angin. Bukan suara daun. Melainkan denyut jantung. Duk, duk, duk. Setiap denyutan membuat kepala pening, dada sesak, dan ingatan terasa bocor. Warga mulai lupa hal-hal kecil, nama tetangga, jalan pulang, bahkan wajah anak sendiri. Satu-satunya yang mereka ingat adalah pohon. Malamnya, hujan turun lagi. Dari dalam batang beringin, satu persatu wajah-wajah itu keluar, bukan sebagai bayangan, tapi tubuh utuh. Mereka berjalan kaku, tanah masih menempel di rambut dan mata. Mulut mereka terbuka, tapi bukan untuk bicara. Mereka menyebut nama. Nama ayah. Nama ibu. Nama orang yang sedang mendengar cerita ini. Setiap nama yang disebut membuat orang itu merasakan sentuhan. Di leher, di punggung, di pergelangan kaki, dingin, lembab, nyata. Seorang ibu mencoba membakar pohon itu. Api menyala. Lalu menjerit. Api berubah warna jadi hitam. Dari dalam kobaran, terdengar suara anak kecil menangis. Ibu, panas. Desa yang tidak bisa pergi. Setelah rumah itu menghilang, warga Karangjati mencoba satu hal terakhir, pergi. Truk, motor, mobil, apapun yang bisa membawa mereka menjauh dari desa, dinyalakan bersamaan saat subuh. Tapi begitu roda melewati tikungan dekat pohon beringin, jalan berubah. Aspal memanjang. Berputar. Kembali ke titik yang sama. Seolah desa itu dilipat ke dalam dirinya sendiri. Setiap usaha kabur selalu berakhir di bawah bayangan beringin. Lebih buruk lagi, pohon itu mulai berbunyi di siang hari. Bukan suara angin. Bukan suara daun. Melainkan denyut jantung. Duk, duk, duk. Setiap denyutan membuat kepala pening, dada sesak, dan ingatan terasa bocor. Warga mulai lupa hal-hal kecil, nama tetangga, jalan pulang, bahkan wajah anak sendiri. Satu-satunya yang mereka ingat adalah pohon. Malamnya, hujan turun lagi. Dari dalam batang beringin, satu persatu wajah-wajah itu keluar, bukan sebagai bayangan, tapi tubuh utuh. Mereka berjalan kaku,
Tanah masih menempel di rambut dan mata. Mulut mereka terbuka, tapi bukan untuk bicara. Mereka menyebut nama. Nama ayah. Nama ibu. Nama orang yang sedang mendengar cerita ini. Setiap nama yang disebut membuat orang itu merasakan sentuhan. Di leher, di punggung, di pergelangan kaki, dingin, lembab, nyata. Seorang ibu mencoba membakar pohon itu. Api menyala. Lalu menjerit. Api berubah warna jadi hitam. Dari dalam kobaran, terdengar suara anak kecil menangis. Ibu, panas. Ibu itu menjatuhkan obor. Saat ia mundur, kakinya menyentuh akar, dan akar itu membelit, merambat naik seperti ular hidup. Ia tidak ditarik dengan paksa. Ia dipeluk. Masuk perlahan ke dalam batang pohon, sambil tangannya masih terulur ke arah warga lain. Matanya memohon, bukan minta tolong, tapi minta ditemani. Sejak itu, setiap malam, jumlah penghuni bertambah. Pohon beringin tumbuh cepat, bukan tinggi, tapi gemuk. Batangnya mengembang seperti perut makhluk kenyang. Dan di tengah malam, suara gergaji mesin kembali terdengar, kali ini berhenti tepat di depan rumah-rumah. Pagi harinya, ditemukan tanda aneh di setiap pintu, bekas serbuk kayu. Basah. Seperti bercampur darah. Dan satu pesan terukir di tanah, hurufnya seperti ditulis dengan kuku, menebang itu salah. Tinggal itu wajib. Tak ada lagi yang berdoa keras. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Tuhan dengan suara lantang. Karena setiap kali itu dilakukan, dari dalam pohon, sesuatu akan tertawa. Pelan, puas, dan sangat dekat. Di sisa desa Karangjati, hanya tinggal beberapa rumah. Malam tak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Justru heningnya yang membuat dada sesak. Seorang nenek yang selamat sering duduk menghadap pohon beringin itu dari kejauhan. Setiap habis maghrib, ia mengangkat tangan, bukan untuk meminta apa-apa, melainkan mengaku salah. Ya Allah, ucapnya lirih, kami datang dengan niat mencari jalan, tapi lupa meminta izinmu. Air matanya jatuh ke tanah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, angin berembus lembut di sekitar pohon. Ustaz muda itu kemudian berkata kepada warga, banyak dari kita berdoa hanya saat takut. Tapi lupa bersyukur saat diberi aman. Ia mengingatkan bahwa musibah bukan selalu hukuman. Kadang itu teguran. Kadang itu cara Allah menghentikan langkah kita sebelum lebih jauh tersesat. Malam itu, mereka sholat berjamaah dengan jumlah yang sedikit, tapi hati yang penuh. Tak ada suara keras, tak ada bacaan tergesa. Setiap ayat dibaca pelan, seolah ingin benar-benar dipahami. Saat sujud terakhir, beberapa orang menangis tanpa suara. Bukan karena takut pada pohon. Tapi karena sadar, mereka terlalu lama lupa bersujud. Dan pada saat itulah, sesuatu yang tak pernah mereka duga terjadi. Bekas luka di batang pohon. Yang selama ini basah dan hitam. Perlahan mengering. Bukan hilang. Tapi tenang. Seolah apapun yang pernah marah di sana, akhirnya didiamkan oleh doa yang tulus. Ustadz itu menutup dengan kalimat yang membuat banyak orang menunduk lama. Allah Maha Pengampun. Bahkan ketika doa kita datang terlambat, selama hati kita jujur saat bersimpuh, pohon itu tetap berdiri. Sebagai saksi. Bahwa kesombongan manusia bisa membawa petaka. Tapi kerendahan hati bisa menghentikan murka apapun. Dan jika suatu hari kamu merasa hidupmu tiba-tiba gelap, jalan terasa buntu, dan semuanya seakan melawan, mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu panggilan. Untuk berhenti sejenak. Menunduk. Dan kembali mengingat Allah. Sebelum Dia mengingatkan kita dengan cara yang lebih keras.